Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Janeta, kelas 6E Global Prima Islamic School, ingin menceritakan kisah Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam lahir ketika ayahnya, yaitu Nabi Zakaria, memasuki usia lanjut. Ketika Nabi Yahya alaihi salam lahir, Allah membekali beliau dengan kemampuan luar biasa dalam mengetahui syariat. Sejak kecil Nabi Yahya alaihissalam sudah bisa memutuskan perkara yang ada dalam kehidupan manusia. Nabi Yahya alaihissalam juga sosok yang gemar membaca sejak kecil. Nabi Yahya alaihissalam bisa menyelesaikan persoalan dalam kehidupan manusia. Namun Nabi Yahya alaihissalam juga bisa memberikan penjelasan rahasia yang ada di dalam agama. Dan itu Nabi Yahya alaihissalam juga bisa mengenalkan para umatnya ke jalan kebenaran dan menginginkan jika ada kesalahan dan kekeliruan. Kalangan Bani Israel alaihissalam dikenal sebagai ahli agama dan hafal kitab Taurat. Itu juga sosok yang berani mengambil keputusan, takut akan kehinaan, dan menghiraukan setiap ancaman dari penguasa yang dalam usaha dijalankan untuk Nabi Yahya alaihissalam juga orang untuk bisa bertobat, dan serta tanda bertobat tersebut dia memandikan orang Yordan atau disebut dengan mandi besar, dan agama Kristen itu juga disebut dengan pembaptisan. Sebelum membahas kisah yang dimiliki oleh Nabi Yahya alaihissalam, pertama yang kita bahaskan dalam artikel ini tentang kisah-kisah Nabi Yahya alaihissalam. Beberapa kisah Nabi alaihissalam, beberapa kisah Nabi Yahya alaihissalam yang akan diulas lengkap dalam poin ini adalah beberapa kisah-kisah Nabi Yahya alaihissalam. Kisah Nabi Yahya alaihissalam ketika masih kecil. Yahya alaihissalam diberikan namanya Yahya langsung dari oleh Allah. Hal ini juga sudah dijelaskan pada kitab Al-Quran surah Maryam ayat 7 yang berbunyi, kelak akan dilahirkan seorang nabi dari keturunan Nabi Zakaria alaihi wasallam dengan anak seumurannya. Nabi Yahya alaihi salam masih kecil. Beliau di usia masih kecil lebih memprioritaskan belajar. Semua hal yang dilakukan oleh Nabi Yahya alaihissalam dalam masa pertumbuhannya adalah suatu hal yang diberikan manfaat dan tidak diberikan kerugian pada diri sendiri. Yahya alaihi wasallam juga memiliki ketekunan dan begitu rajin urusan ilmu agama, karena ketekunan yang dimiliki oleh Nabi Yahya alaihi wasallam oleh para temannya. Yahya alaihi wasallam memberi pengetahuan, jika tidak kita diciptakan oleh Allah untuk bermain-main, melainkan beribadah. Ketika terjadi peristiwa Nabi Yahya alaihissalam sedang menyiksa hewan, Nabi Yahya alaihi wasallam tidak melakukan hal yang sama. Beliau kerap berbuat baik kepada memberikan kasih sayang pada setiap binatang. Hal inilah Nabi Yahya alaihi wasallam lalu disegani dan dihormati oleh para binatang-binatang. Lepas dari kebijaksanaan mulia beliau terapkan sejak di usia dini. Alaihi wasallam bisa tumbuh dewasa yang berbuat baik, di akhlak yang luhur, lalu menyayangi
semua makhluk hidup. Ceritakan pada suatu hari Yahya alaihi wasallam sedang dalam keadaan sendiri dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di gurun pasir. Dilakukan kepada Nabi Yahya alaihi wasallam karena ia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jika beliau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, air mata Nabi Yahya alaihi wasallam akan keluar. Jika hal tersebut terjadi, semua binatang terdiam sejenak sebagai penghormatan kepada Nabi Yahya alaihissalam dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan air mata. Semua hewan yang ada di sekitarnya mengetahui hal yang sedang dilakukan. Waktu yang sama pula, semua binatang di seluruh Nabi Yahya alaihi wasallam untuk menjauhinya karena ingin menghormatinya, sedang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dilakukan kepada binatang yang mengganggu Nabi Yahya alaihi wasallam berdoa kala itu. Juga salah satu bentuk mukjizat jika Nabi Yahya alaihi wasallam hendak makan, beliau menghendakkan sedangkan untuk air minumnya Nabi Yahya alaihi wasallam memutuskan untuk mengambil. Oleh karena itu Nabi Yahya alaihi wasallam menyadari jika makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menerima adalah manusia. Nabi Yahya alaihi wasallam bisa peristiwa yang beliau alami, kekayaan yang sejati, hati, ikhlas dalam menerima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.